Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Kids GBI Sukawarna. Dan kita ada di seri Truth atau kebenaran. Kakak mau tanya dulu sama kamu semua, baik dan benar sama apa beda? Beda atau sama? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas sama-sama di edisi ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama dulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Sekarang kita akan mulai ibadah online. Yuk siapkan hati supaya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan Yesus. Walaupun ibadah online di rumah masing-masing, kita harus tetap sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti senang banget lihat kita semua sungguh-sungguh. Selama beribadah, simpan mainan, gadget, smartphone, makanan kita, dan jangan lupa duduk yang rapi ya. Oh ya, ajak adik, kakak, papa, mama untuk beribadah bersama-sama yuk. Semua udah siap? Mana nih? Gak kedengeran suaranya. Siap? Yes, aku juga udah siap loh. Yuk kita mulai dalam hitungan 10. Yuk sama-sama kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, ini setiap kami mau kasih pujian yang terbaik buat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk sama-sama kita mau bilang sama Tuhan Yesus kalau Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yang mau tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Bilang dari awal yuk. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Di setiap keadaan apapun ada All the Tuhan. times that I see you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Siap, gerakannya sama-sama siap. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Lagi. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live. Dia satu-satunya. You're the only one, you're the only one that I could live. Dari awal lebih lagi nyanyi buat Tuhan. Come on. You were always there. Apa? Every how and everywhere. There's a mountain song Yes. within me. Kuasanya ada dalam kita. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means more. Siap ya? Sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Bilang sama-sama. And the light Yes. Tuhan senyum melihat kamu semua adik-adik. Keren. Yes. Sekali lagi bilang, you are the way. You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Lagi yang terbaik. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for
jalan dan kebenaran kami Tuhan. Dan hanya di dalam hadirat-Mu kami bisa merasakan kebenaran itu. Adik-adik semua, sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak mau ajak semua, kita mau terus masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia dalam roh dan juga kebenaran. Yuk adik-adik yang mau, kakak mau ajak semuanya, angkat kedua tanganmu sama-sama. Dimanapun kamu berada, kita mau terus minta sama Roh Kudus untuk terus arahkan kita sama kebenaran, sama hadirat-Nya Tuhan. Yuk sama-sama dari awal angkat pujian ini, katakan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu. Rasakan Tuhan ada di tempat ini adik-adik. Lebih lagi angkat pujian ini dari awal dengan segenap hati kalian. Katakan bersama-sama. Yesus Tuhan Jadi tinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan setiap kita. Yes. dan menolong selalu. Sungguh kami rindu. Ayo lebih lagi angkat kedua tangan, panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, ingat di hadiratmu. Yuk sama-sama lebih lagi panggil Allah Roh Kudus. Yes Roh Kudus, kami butuh Engkau. Jamah setiap kami. Dengan urapanmu, Kami rindu Tuhan. rindu selalu dekat denganmu, Yuk sama-sama kita sembah Tuhan sambil angkat kedua tanganmu adik-adik. Yuk sama-sama. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Jamah setiap kami dengan urapan. Kami mau tinggal di hadirat Tuhan, lebih dan lebih lagi. Mari adik-adik yang sudah bisa bahasa roh, kita mau sama-sama bahasa roh dengan kuat adik-adik. Dimanapun kamu berada, bangun roh. Roh Kudus, Roh Kudus. Jamah setiap kami, jamah setiap penonton, jamah setiap adik-adik, biar kami bisa merasakan kasih-Mu. Kita mau sekali lagi panggil Roh Kudus dengan lembut adik-adik. Allah, yes. Rasakan kehadiran Tuhan di tempat kalian berada. Roh Kudus lagi jamah kamu adik-adik, yes. Haleluya, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yuk sama-sama lebih lagi panggil Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami butuh urapan-Mu. Yes Tuhan.
kita Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Tuhan, kami mau tinggal terus di dalam hadirat-Nya Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Hai adik-adik, gimana nih sama puji-pujiannya? Waduh seru banget kan, kakak lihat adik-adik semuanya semangat loh, hebat. Sekarang siapa yang udah siap mau dengerin firman Tuhan? Semuanya udah siap kan? Oke sekarang duduk yang manis, lipat tangannya. Nah kakak mau tanya, siapa yang tahu bangsa Israel? Pasti semuanya tahu kan? Tapi kali ini bangsa Israel, wah Tuhan sedih. Tuhan kecewa. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, gara-garanya bangsa Israel itu menyembah patung. Dan Tuhan marah. Lalu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Midian. Waktu dikalahin sama bangsa Midian, bangsa Israel ketakutan. Mereka bersembunyi di dalam gua. Kira-kira berapa lama, ada yang tahu nggak? Hah? Lama banget. 7 tahun lamanya adik-adik. Waktu bangsa Israel mengalami ketakutan. Bukan cuma itu aja. Mereka juga miskin. Dan akhirnya mereka berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah, akhirnya datanglah seorang malaikat kepada Gideon. Gideon lagi ngambil gandum adik-adik. Malaikat datang, dia bilang, "Hai Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Lalu Gideon bingung. "Hah? Aku kan masih muda, mana bisa aku menyelamatkan bangsaku?" Tapi malaikat Tuhan bilang, "Tuhan akan menyertai kamu." Gideon gak percaya, tapi Tuhan memberikan tanda yang pertama. Kira-kira apa ya? Waktu Gideon bawa roti dan daging disimpan di atas batu, tiba-tiba roti dan daging itu terbakar. Itu adalah tanda yang Tuhan berikan. Yang pertama. Lalu tanda yang kedua. Gideon pegang bulu domba di atas tanah. Lalu yang terkena embun harusnya semuanya ya adik-adik. Tapi ini enggak. Yang basah itu cuman bulu dombanya. Yang terkena embun cuman bulu dombanya. Dan tanahnya kering. Wah, hebat ya Tuhan ya. Tapi Gideon masih penasaran. Akhirnya Tuhan kasih tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga itu kebalikannya. Tanahnya yang basah dan bulu dombanya yang kering. Hebatnya Tuhan. Ih, hebat banget loh. Nah, akhirnya Gideon percaya akan perintah Tuhan. Dan Gideon mengumpulkan rakyat-rakyat Israel. Lalu Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri terhadap aku dan berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Jadi Tuhan menyuruh Gideon, siapa yang takut dan gentar silahkan pulang. Adik-adik tahu yang pulang 22.000 orang. Banyak banget ya. Iya, tapi Tuhan bilang lagi, "Gideon, ini masih terlalu banyak. Coba sekarang kamu suruh bangsa Israel untuk ke sungai." Nurut gak Gideon? Nurut. Tuhan kasih perintah ke Gideon. Lalu rakyat Israel itu mengikuti perintah Gideon. Dan Gideon bilang, "Kalau misalnya yang minumnya seperti anjing itu harus dipulangkan. Dan yang berlutut engkau bawa. Dan yang terpilih akhirnya hanya 300 orang adik-adik." Waduh, tapi gak lama. Malamnya langsung Gideon bagi menjadi 3. Dan Gideon berikan sangkakala
dan buyung kosong yang ada suluh di dalamnya. Apa yang terjadi? Mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung kosong itu. Lalu Midian, orang-orang Midian, tentara Midian, mereka ketakutan. Mereka saling berperang dan membunuh satu sama lain. Dan itulah cara Tuhan menolong bangsanya melalui Gideon. Adik-adik, tahu gak sih? Gideon bisa gak nolak? Bisa. Gideon kalau mau tolak perintah Tuhan, Gideon gak akan lakuin. Tapi Gideon mau berbuat benar. Dia mau taat, dia mau dengar-dengaran, dan dia mau nurut akan perintah Tuhan. Nah, seperti di tahun 2020 ini. Di masa ini, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Berubah menjadi serupa dengan Kristus dan kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Berubahnya jadi apa? Jadi Power Ranger? Bukan, tapi di masa sekarang nih, adik-adik lagi belajar online kan di rumah. Bisa nggak? Ibu guru kan nggak lihat adik-adik belajar. Adik-adik bisa loh. Bilang aja ke ibu guru kalau aku udah belajar. Bohong. Tapi di tahun 2020 ini kita mau berubah. Berubahnya menjadi anak yang benar. Anak yang taat dan anak yang mau dengar-dengaran. Walaupun ibu guru nggak lihat, tapi kita melakukan yang benar. Kita belajar sungguh-sungguh. Ada masanya untuk bermain. Ada masanya untuk belajar. Dan kita walaupun nih ibu guru nggak lihat, mama nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan kita mau melakukan yang benar. Sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang mau melakukan yang benar? Siapa yang mau taat dan mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan perintah mama, perintah ibu guru? Siapa? Wah, pasti adik-adik semua mau kan menjadi anak yang pintar, anak yang taat dan dengar-dengaran. Nah, Tuhan Yesus pasti seneng banget adik-adik. Oke, segitu dulu untuk firman Tuhan hari ini. Dan kita belajar dari Gideon, kita mau berbuat yang benar, taat dan dengar-dengaran. Oke, sampai jumpa. Ma, aku mau ujian, jangan berisik ya. Ya, ingat ya, kamu harus jadi nomor 1. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan mulai ujian online. Tolong siapkan seluruh perlengkapan kalian dan ingat, walaupun di rumah kalian tetap harus jujur. Tidak boleh mencontek dan dibantu oleh orang tua. Siap semuanya? Mulai. Mire, itu ada buku catatan di meja. Kamu pura-pura aja jatuhin pensil. Terus lihat sebentar buku catatannya. Mumpung gak ada yang lihat. Mire, ingat, biarpun gak ada orang yang lihat, Mire harus tetap jujur. Karena Tuhan sayang banget sama Mire dan gak pengen Mire berbuat tidak jujur. Kan semalam Mire sudah berdoa dan belajar. Jadi ayo, Mire pasti bisa. 20 menit lagi. Mire, bisa nggak? Mire, sini, bantuin. Mire, ingat ya, nilai kamu harus bagus. Kamu harus jadi nomor 1. Udah, Mama fokus masak aja. Aku bisa sendiri. Oke, waktu ujian sudah habis. Segera kumpulkan hasil ujian kalian ke email saya. Terima kasih telah mengerjakan ujian ini dengan jujur dan telah menghargai diri kalian sendiri. Selamat pagi. Adik-adik, tadi kita udah belajar ya, kalau baik dan juga benar tuh berbeda. Kalau yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Dan sumber kebenaran itu gak ada yang lain, cuman firman Tuhan.
Untuk itu kakak punya satu ayat hafalan yang keren banget buat kamu semua. Diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dan kakak punya gerakannya loh. Yuk sama-sama ikutin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Bisa? Coba sekali lagi, oke? Yuk sama-sama Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Keren. Adik-adik semua pasti bisa adik-adik. Seperti ilustrasi yang tadi kita lihat ya adik-adik ya. Kita harus selalu menjaga kebenaran, kejujuran dimanapun kita berada. Dan mau ada yang lihat, gak ada yang lihat, tetap kebenaran itu nomor 1. Jadi tetap dimanapun kalian berada, tetap lakukan kebenaran. Untuk itu sekali lagi yuk ayat hafalannya sama-sama. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu dari eksperimen yang akan kita lakukan. Pertama-tama kita siapin dulu ya alat dan bahannya. Ada piring, air, lada putih bubuk, dan juga sabun. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan tentang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang-orang yang merdeka adik-adik. Nah, biasanya nih kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, misal kita tidak jujur, kita berbohong. Nah, biasanya setelah berbohong itu akan muncul lagi kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ya, coba sekarang kita tuang dulu ya airnya ya. Nah, lalu kita ini sebagai contoh yang tadi ya, kebohongan yang satu kalau udah ada nanti muncul lagi yang kedua, yang ketiga. Tuh. Kalau hidup kita tidak dalam kebenaran, kita akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk dari lingkungan sekitar kita. Nih adik-adik, tuh banyak yang nempel ya mericanya ya. Tapi kita harus bersyukur adik-adik bahwa kita punya kabar baik nih. Tuhan Yesus udah menembus kita, udah jadi Tuhan dan Juru Selamat dan masuk ke hati kita. Oleh sebab itu kita harus belajar melakukan kebenaran dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Contohnya seperti ini nih adik-adik. Sabun ini seperti kebenaran yang melindungi hidup kita dari pengaruh buruk di sekitar kita. Adik-adik coba kita aja tempelin ya. Tuh, mericanya pada ke pinggir. Ya, sekarang tangannya bersih. Jadi adik-adik, ayo kita semangat ya melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Shalom parents, pada saat kita mendidik seorang anak, hasil apa yang kita harapkan dari mereka? Tentunya kita berharap bahwa mereka memiliki karakter seperti Kristus. Karakter adalah kualitas-kualitas yang teguh dan khusus yang dibangun dalam kehidupan seseorang yang menentukan respon tanpa dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Singkatnya, seorang anak bisa memberikan respon yang tepat dan benar dalam segala keadaan. Cakupan karakter bisa kita lihat di dalam Mazmur 15 ayat yang kedua, seseorang yang memiliki sikap yang tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran. Jadi karakter yang baik adalah memiliki sikap, tindakan, dan perkataan yang selaras dan benar. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang melakukan kejahatan dan harus menerima hukuman penjara. Pemuda ini menulis surat kepada ibunya yang berisi bahwa dia sangat menyesalkan cara ibunya mendidik dirinya. Ibunya selalu membela sekalipun yang dilakukan pemuda ini salah, karena ibunya sangat menyayangi anaknya dan berpikir bahwa cara ini adalah cara yang terbaik untuk anaknya.
Sampai di usia dewasanya, pemuda ini tidak tahu membedakan mana yang benar dan yang salah. Ia merasa sangat kecewa atas didikan sang ibu yang tidak membenarkan apa yang salah, tidak memberitahu pentingnya menjadi orang yang baik. Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayo parents, kita menjadi teladan dan terus mengajarkan untuk kita memiliki sikap, tindakan, dan perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yes, kita pasti bisa. Mari adik-adik, sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kami. Hari ini kami belajar dari seorang Gideon yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan, yang taat Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah mama, papa, dan terlebih Tuhan. Kami mau bertindak benar Tuhan, dan kami mau untuk melakukannya. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami sekarang mau berdoa. Terima kasih karena firman-Mu adalah firman Tuhan yang sejati ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami ya Tuhan ke hidup yang kekal ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan supaya kami haus dan lapar akan firman Tuhan yang sejati ya Tuhan. Supaya orang-orang bisa mencari firman-Mu yang benar. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja dan rumah Engkau ya Tuhan, supaya umat-umat Tuhan ya Tuhan bisa memberikan ya Tuhan firman Tuhan dari manapun sampai kapanpun. Tuhan, kami berdoa agar kekudusan terjadi bagi bangsa Indonesia, yaitu media dan berita untuk memberitakan hal yang benar dan menggantikan hal yang tidak benar. Ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus roh iblis, tipu daya iblis, yaitu kebohongan dan roh mamon yang memberitakan hal yang tidak benar, yaitu hoax. Tuhan, kami meminta agar kebenaran dinyatakan. Kemerdekaan dan kesembuhan terjadi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Opa Niko dan keluarga agar terus dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Tuhan, pakai Opa Niko lebih lagi, membawa pesan dan api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa. Tuhan berkati juga Om Beni Gunawan, Kak Cynthia, Kalina, dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Agar terus on fire, berjalan dalam kekudusan dan kuasa Pentakosta ketiga. Tuhan berkati juga seluruh kehidupan, agar keluarga sehat sejahtera dalam nama Yesus. Adik-adik dan orang tua, kita mau siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pasti kalian semua udah dengar cerita dari Kak Kesi, dan pasti kalian juga bisa jawab semua pertanyaan dari kakak. Kalian siap? Oke, pertanyaan pertama. Mengapa bangsa Israel dijajah lagi?
Berikutnya, siapa yang menjajah bangsa Israel? Pertanyaan berikutnya, apa yang sedang Gideon lakukan saat ditemui malaikat Tuhan? Oke, berikutnya. Apa sebutan malaikat Tuhan pada Gideon saat pertama bertemu? Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa nama baru Gideon karena meruntuhkan mezbah? Tuh kan adik-adik semua pasti bisa jawab pertanyaan dari kakak. Dan jangan lupa ya adik-adik ya, setelah ini kalian ikutan fellowship online. Kalau begitu sekian dari kakak, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Hero of courage, ku pemberani. Hero of love, ku penuh